Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Dongeng Seram. Pada video kali ini gua mau ceritain film horor dari Thailand. Film ini berjudul The Holturus 2021. Film ini menceritakan tentang dua saudara kandung yang mengunjungi rumah kakek dan nenek mereka. Namun suasana yang seharusnya jadi momen berkumpul keluarga berubah jadi mencekam setelah penemuan lubang di dinding. Keduanya pun dihadapkan pada fakta jika keluarga mereka memiliki rahasia jahat yang berhubungan dengan setan. Gak banyak basa-basi, ini dia kisah lengkapnya. Di pagi hari yang cerah, seorang ibu bernama Mei sedang menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya bernama Pim dan Pat. Mei adalah seorang single parent di mana sang suami meninggal sejak Pim dan Pat masih kecil. Sejak lahir, Pat mempunyai kelainan fisik di kakinya sehingga ia tidak bisa berjalan dengan normal. Namun dari kekurangannya itu, Pat mempunyai bakat di bidang seni, khususnya menggambar. Pagi itu Mei buru-buru mengantar anaknya ke sekolah karena akan dipromosikan naik jabatan di kantor tempat ia bekerja. Mei tak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Di sekolah, Pim sangat berprestasi. Gurunya menyarankan agar Pim mencalonkan diri menjadi ketua tim pemandu sorak. Namun Pim masih ragu karena tidak mau bersaing dengan teman sekelasnya yang bernama Peo. Sepulang sekolah, Pim dilecehkan oleh salah satu teman Pat bernama Pame. Ia mengancam akan menyebarkan video Pim apabila tidak mau berkencan dengannya. Namun Pim sama sekali tidak mengerti video apa yang dimaksud. Malam itu Mei menyampaikan kalau dirinya sedang banyak pekerjaan dan tak bisa pulang tepat waktu dan menyuruh anaknya makan duluan saja. มันก็ดีกับพัดมากนะ เดี๋ยวก่อนค่ะแม่ แต่เมื่อเย็นเนี้ยเฟรมมันมาแอบดูพิมพ์เปลี่ยนเสื้อผ้านะแม่ งั้นเดี๋ยวแม่จะรีบกลับบ้านไปคุยกับพัด Namun naas saat perjalanan pulang, Mei mengalami tabrakan mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Malam itu Pim dan Pat tiba-tiba didatangi oleh pasangan suami istri bernama Pong dan Wan, memberitahukan kalau ibunya baru saja mengalami kecelakaan. Mei mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dirawat dalam waktu yang lama. Pong dan Wan mengaku sebagai kakek dan nenek mereka. Keduanya pun diajak untuk tinggal bersama hingga nantinya Mei sadarkan diri. Pim yang awalnya ragu sedikit demi sedikit mulai percaya, terlebih setelah melihat foto-foto lama ibunya di kamar yang mereka gunakan, yang menurut Wan adalah bekas kamar ibunya. Paginya saat mereka sarapan, Pong menceritakan bahwa sang nenek menderita demensia, yaitu penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat, sehingga harus minum obat untuk meredam penyakitnya. Sementara Pong adalah orang temperamental yang terkadang emosional. Pim dan Pat kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang dan kucing kesayangan ibunya yang bernama Latte. Semenjak Pim dan Pat tinggal di rumah kakeknya, banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mulai dari hilangnya Latte si kucing, terdengar suara-suara mengerikan di malam hari, hingga adanya lubang di dinding yang hanya bisa dilihat oleh mereka berdua. Pim dan Pat merasa ada yang janggal. Bagaimana jika sang kakek bukanlah keluarga mereka? Terlebih sang ibu tidak pernah menceritakan kalau mereka masih memiliki kakek dan nenek. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Wan selalu memaksa Pat minum susu agar tulang kakinya cepat sembuh. Di sekolah, Pamai kembali membujuk Pat agar bisa berkencan dengan kakaknya. Namun Pim menolaknya dengan tegas. Karena kecewa, Pamai mendatangi rumah kakeknya sambil menunggu kedatangan Pim. Sementara Pim pergi menjenguk ibunya di rumah sakit, Pim berdoa agar sang ibu cepat sembuh, agar mereka bisa kembali berkumpul seperti dulu. Pamai dihantui suara aneh dan tiba-tiba sosok tak kasat mata membenturkan kepalanya di dinding. Pamai sangat marah dan menuduh Pat yang melakukannya. Pim yang baru datang pun sangat shock mendengar videonya saat mandi di WC sekolah akan disebarkan.
Malam itu Pim sangat gelisah, apalagi terdengar suara teriakan dari lantai 1 yang ternyata sang nenek sedang kesurupan. Keesokan harinya Pim menemukan HP Pame tertinggal di ruang tamu. Akhirnya terbongkar rahasia kalau Peo dan Pame bekerja sama untuk mencemarkan nama baik Pim agar tidak terpilih menjadi ketua, dan Peo pun dijatuhi hukuman berat. Sementara itu Pong mendatangi kantor polisi. Ternyata ia adalah pensiunan polisi yang ikut menyelidiki kasus Mei. Pong meminta agar pelaku penabrakan yang bernama Chayut dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Saat itu terdengar suara aneh. Pat memberanikan diri untuk mengintip lubang tersebut, yang nampak adalah sebuah rumah tua dan sosok anak kecil berwujud mengerikan. Pim meyakini bahwa yang mereka lihat itu adalah hantu. Ia pun meminta Pat agar tidak lagi mengintip ke dalam lubang dan akan memberitahu kakeknya setelah pulang. Malam itu Pat dihantui sosok misterius yang membuatnya ketakutan sepanjang malam, dan paginya ia muntah darah. Wan selalu memaksa Pat minum susu agar cepat sembuh. Ia juga mengapresiasi bakat Pat yang pandai melukis. Namun tiba-tiba dikagetkan dengan lukisan sosok menyeramkan. Tapi anehnya Pat sendiri tidak pernah melukisnya. Mengetahui pihak kepolisian melepaskan Chayut karena kurangnya barang bukti, Pong sangat marah dan berjanji pada Mai akan mencari Chayut yang sudah menyebabkannya koma selama sebulan. Suara-suara misterius yang terdengar dari balik tembok membuat keduanya penasaran dan kembali mengintip lubang tersebut, dan lagi-lagi terlihat penampakan yang semakin mengerikan. Pat berteori bahwa ruangan di balik tembok yang selalu gelap itu merupakan lubang waktu, dan apa yang mereka lihat sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Pong marah karena keduanya masih saja membahas lubang itu. Ia pun memutuskan untuk menutupi tembok tersebut dengan lemari. Di luar dugaan, sebuah energi mendorong lemari tersebut hingga terjatuh. Malam itu Pong berniat balas dendam. Ia melacak keberadaan mobil Chayut dan menunggunya di sebuah terowongan. Tak lama kemudian Chayut yang hendak pulang diberhentikan Pong. Saat itu juga Chayut dipukul, diseremi alkohol, kemudian dibakar hidup-hidup. Di rumah sakit Mei tersadar. Saat dokter hendak menghubungi Pong, Mei justru terlihat ketakutan. Terlebih setelah mengetahui anak-anaknya berada di rumah Pong. Dengan panik ia mengatakan bahwa Pim dan Pat harus segera meninggalkan rumah tersebut. Di rumah kembali terjadi keanehan, yaitu muncul lubang baru di bagian tembok yang berbeda. Sang nenek yang kebetulan berada di sana ketakutan melihatnya. Ia menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah tersiksa oleh lubang itu sejak 15 tahun silam. Pong yang tidak melihat lubang itu mengira kalau Wan sedang sakit dan sengaja diberikan obat penenang agar Wan bisa melupakan kejadian tersebut. Sementara di rumah sakit, Pong bergegas menuju kamar Mai untuk melihat kondisinya. Namun Mai tidak ada di kamar. Menurut pengakuan dokter, Mai sudah melarikan diri. Suara dari balik lubang semakin mencekam. Pim penasaran dan mengintip lubang tersebut. Begitu pula dengan Pat. Akhirnya terungkap kisah masa lalu Mai, Pong, Wan, dan suami Mai yang bernama Krit. Anak perempuan yang terlihat dari balik lubang ternyata adalah Pinya, anak pertama Mai yang tewas akibat kelalaian Krit. Wan mengatakan kalau Krit mabuk dan melupakan Pinya. Sementara Pinya adalah anak yang tidak normal. Ia minum racun tikus yang dikiranya sirup saat bersembunyi di bawah tangga. Menurut pengakuan Pong, saat itu Krit tewas akibat bunuh diri. Ia merebut pistol Pong lalu menembak kepalanya sendiri. Saat itu Pat muntah darah. Pim memaksa agar Pat dibawa ke rumah sakit, namun Wan menolak. Ia kembali membuatkan segelas susu dan kali ini Wan benar-benar memaksa agar Pat minum susu. Setibanya di rumah Pong, Mai dikagetkan dengan kematian si Latte. Ia lalu masuk dan mengajak anaknya pergi.
Saat ketiganya hendak meninggalkan rumah, Pong tiba-tiba muncul dan memaksa mereka kembali masuk. เด็กๆขึ้นไปข้างบนก่อนตาลมีอะไรจะพูด Dan terungkap fakta bahwa kematian Pinya bukanlah kesalahan Creed. Selama ini Wan hanya mengarang cerita bohong. Ternyata ialah sendiri yang membunuhnya dengan racun tikus. Ia juga berusaha melakukan hal sama pada Pat dengan mencampurkan racun tikus ke dalam susu yang menyebabkan Pat selalu muntah darah. Wan beralasan jika ia tidak ingin anaknya melahirkan keturunan yang tidak sempurna, seperti Pinya dan Pat. Ia menganggap bahwa itu merupakan kutukan dalam keluarga mereka. Dengan sangat kecewa, Mai mengatakan bahwa melahirkan anak cacat bukanlah kutukan. Yang menjadi kutukan adalah Wan tanpa perasaan merenggut nyawa anaknya. Sembari mengancam Pong dan Wan agar tidak mengganggu keluarganya lagi jika tidak ingin perbuatan mereka dilaporkan ke polisi. Mai membawa kedua anaknya ke rumah, kemudian menceritakan kalau Creed sangat mencintai anaknya, terlebih kepada Pat, karena ia sangat menginginkan anak laki-laki. Itulah sebabnya Pat sangat pandai melukis karena warisan dari ayahnya. Sementara Pim masih ragu bagaimana kalau seluruh cerita ibunya bukanlah kebenaran terkait kematian ayahnya. Mai hanya terdiam sambil menatap kedua anaknya. Malam harinya, kepala kepolisian menelpon Pong menyampaikan fakta dari rekaman dashboard mobil bahwa pelaku penabrakan Mai bukanlah Chayut, melainkan sopirnya yang ketika itu mengemudi dalam kondisi mabuk. Seketika arwah Chayut merasuki tubuh Wan. Pong ketakutan dan tak sengaja menembak Wan hingga tewas. Setelah tahu bahwa yang dibunuh adalah istrinya sendiri, Pong merasa bersalah kemudian bunuh diri. Dalam kilas balik terungkap bahwa Creed tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh, dan sejatinya pembunuhnya adalah Mai, istrinya sendiri. Karena saat itu Mai beranggapan suaminya lah yang bertanggung jawab atas kematian Pinya. Malam itu Pim tertidur ditemani arwah Pinya dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya apa yang kamu lihat dan dengar, karena tidak selamanya itu adalah kebenaran, dan sekuat apapun upaya menutupi kebenaran, cepat atau lambat pasti akan terungkap.